kickstart yang baik yang akan menjawab semua hope, semua harapan, sekaligus mewujud nyatakan tekad komitmen kita untuk memberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia sebagaimana perintah Presiden melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hambatan-hambatan di lapangan, apa yang menjadi bottlenecking ya di lapangan, tentu dengan Rakornas ini yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota, kementerian, lembaga, para penegak hukum, kemudian juga BP2MI pusat dan daerah. Ini adalah sebuah orkestrasi yang nanti akan melahirkan siapa yang akan menjadi dirijen dari orkestrasi besar, peperangan besar, perang total kita melawan sindikat penempatan ilegal. Kita boleh bangga dengan 159,6 triliun yang selalu disumbangkan tiap tahun oleh PMI pada negara kita, dan mereka menjadi kelompok penyumbang terbesar kedua devisa bagi negara ini. Tapi di satu sisi kebanggaan ini harus juga dibarengi dengan rasa hormat dan perlakuan negara yang layak kepada PMI dan keluarganya, sehingga berbagai fasilitas menjadikan mereka sebagai VVIP di negara itu, di negara ini menjadi komitmen kami. Tapi perang melawan sindikat penempatan ilegal, mereka yang selama ini berpesta pora mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor ini harus menjadi komitmen serius negara. Nah, kita ingin sebetulnya secara idealitas Satgas yang sifatnya internal BP2MI yang hingga hari ini kewenangan kita sangat terbatas dan kita hanya bisa melakukan koordinatif dengan kementerian lembaga, satu saat Satgas ini bisa dibentuk langsung atas dasar peraturan Presiden agar kementerian lembaga yang terlibat itu bersifat instruktif, ya, tidak lagi koordinatif. Nah, ini harapan kita. Tapi kita tidak boleh juga karena kewenangan terbatas kita tidak melakukan apapun, karena para sindikat dan mafia juga terus bekerja. Kita tidak boleh kalah langkah dibandingkan mereka. Nah, selama ini banyak pandangan mereka ini adalah kelompok yang untouchable, sulit disentuh. Mungkin karena mereka punya uang, mungkin karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Pertanyaannya adalah, negara ini adalah negara besar, memiliki pemerintahan pusat sampai daerah, memiliki aparatus negara yang cukup banyak di semua kementerian lembaga, memiliki kewenangan yang maha besar yang diberikan oleh undang-undang. Masa kita harus kalah oleh segelintir mafia, oleh sindikat? Ya, sama artinya negara ini bertekuk lutut di bawah kaki mereka. Nah, artinya negara dinyatakan tidak berdaya ya di hadapan mereka. Nah, ini tidak boleh. Negara punya otoritas, negara punya kekuasaan. Kita ingin melalui Rakornas ini, kita ingin menunjukkan bahwa negara hadir. Negara tidak boleh kalah melawan para sindikat dan mafia apapun bentuknya itu, termasuk perdagangan orang. Dan kita juga ingin memaksa hukum bekerja. Tapi mungkin Pak boleh ditambahkan Pak terkait dengan untuk mencegah adanya sindikat oknum baik itu instansi TNI, Polri ataupun siapapun ini, mencegah adanya penempatan PMI ilegal seperti apa? Gini, kita bersama-sama ya dari tim Dewan Pengarah ini memberikan empowering, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kepala BP2MI dan tim ya, supaya bisa berjalan semuanya itu. Nah, tadi diindikasikan jelas ya, semua oknum ada di semua lintasan kementerian dan lembaga. Kita jangan sampai kalah. Nah, disitulah tugas-tugas kami ya untuk mendorong itu semuanya. Jangan sampai aja gara-gara segelintir orang semua terberpaku tangan, tidak bergerak kenapa? Ya, itu yang kita jelaskan. Semua kita masukkan, penyidik kepolisian, kejaksaan, PPATK, semua kita masuk untuk mendorong itu. Kalau kita dapatkan satu saja atau dua saja kasus yang besar yang bisa sampai kita kejar kepada korporasi maupun kepada tindak-tindak pencucian uangnya, kita yakin bisa berhenti semuanya. Teman-teman sudah tahu bagaimana identifikasi tadi dari penjelasan dari Pak Beni di dalam laporan. Yang terakhir ya, mandat dan amanat penanganan pelindungan pada pekerja migran Indonesia itu diperintahkan undang-undang kepada 16 institusi, bukan kepada hanya BP2MI. Tapi kita tidak boleh lagi berada pada fase untuk saling menyalahkan. Acara ini menyadarkan semua pihak, bangun kesadaran ideologis, bangun kerja-kerja ideologis bahwa semua kita orientasikan untuk merah putih dan republik. Merah putih harus tetap berkibar di tiang tertinggi dan tidak boleh digantikan posisinya oleh bendera-bendera perusahaan. Terlebih mereka yang selama ini yang bekerja dengan bisnis-bisnis kotor mereka. Thank you, terima kasih ya. Terima kasih.